Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kita muliakan Ibu Kepala Madrasah, Ibu Dr. Anda Sumila MPDI. Yang kita hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf pegawai Madrasah Alia Negeri 1 Unggul Ahad. Dan yang Pak banggakan anak-anak sekalian, santriwan santriwati, siswa-siswi MAN 1 Unggul Ahad yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, telah memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan, memberikan waktu bagi kita untuk bertemu kembali pada bulan Ramadan ini, Syahrul Ramadan, Syahrul Tarbiyah ini. Dan pada akhirnya alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan ini. Semoga kegiatan ini akan bermanfaat untuk anak-anak sekalian, siswa-siswi MAN 1 Unggul Ahad pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua, marilah kita sampaikan salawat dan salam kepada Habibana, kepada Nabiullah, kepada penyampai risalah Rasulullah Muhammad SAW, yang telah mewariskan kepada kita sesuai dengan apa yang Rasulullah sampaikan kepada kita. Qala Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata Rasulillah. Telah kutinggalkan kepada kalian 2 perkara, dan kalian tidak akan tersesat jika berpegang kepada keduanya, yaitu Al-Quranul Karim, Kitabullah, dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian, siswa-siswi MAN 1 Unggul Ahad yang Pak banggakan, dalam kegiatan pesantren Ramadan kali ini, kami akan membawa materi dengan judul Belajar dari Kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian, siswa-siswi MAN 1 Unggul Ahad yang Pak banggakan, di dalam surah Az-Zariyat ayat 6, Allah menyampaikan kepada kita semua, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk menyembah kepada-Aku. Dalam Al-Quran ini sudah jelas, sudah diajarkan kepada kita, disampaikan dengan sangat jelas bahwasanya tujuan penciptaan kita manusia dan jin adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, peningkatan keimanan harus terus kita usahakan, karena penyembahan kepada Allah bukan berarti hanya di dalam sholat, hanya di dalam zakat, hanya di dalam haji dan lain-lain, di dalam ibadah yang makruh. Tetapi keimanan kepada Allah, penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam keseluruhan hidup kita, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk kegiatan puasa Ramadan yang sekarang kita laksanakan, pada hakikatnya adalah bertujuan untuk meningkatkan keimanan kita semua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berpuasa karena keimanan, karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
Anak-anakku santriwan santriwati Mansatunggu Lahad yang kami banggakan, dalam kehidupan Rasulullah SAW telah dicontohkan juga kepada kita semua bagaimana Rasulullah demi perjuangan Islam, demi risalah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, menjadikan seluruh kehidupannya dalam rangka peningkatan iman dan penyembahan kepada Allah Sang Maha Pencipta, kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Allah yang Maha Kuasa. Harta yang dimiliki, ilmu yang disampaikan, waktu yang diberikan, dan lain-lain diberikan dalam jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah penyembahan hakikat, penyembahan hidup kita kepada Allah. Setiap muslim boleh kaya, setiap muslim boleh memiliki otak yang pintar, setiap muslim boleh memiliki apapun yang disediakan oleh Allah di bumi ini, tapi itu dalam rangka penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, siswa-siswi Mansatunggu Lahad yang Pak banggakan, dari puasa yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini, kita belajar tentang peningkatan hubungan kita sesama manusia, hablum minallah, melalui akhlak kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Rawahu Al-Bazar. Anak-anak sekalian yang Pak banggakan, di dalam hubungan kita kepada sesama manusia, dalam kaitan kita dengan bulan suci Ramadan, Syahrut Tarbiyah ini, lapar yang kita rasakan, dahaga yang luar biasa di bawah terik matahari ini, yang dimulai dari sebelum subuh dan baru akan berakhir ketika waktu maghrib datang, itu dimaknai supaya kita merasakan bagaimana kekurangan, bagaimana rasanya ketika kita tidak ada, bagaimana rasanya perut yang keroncongan, seperti yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan secara ekonomi. Dari sini juga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Qala Rasulullah SAW, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrih ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Rawahu Tirmidzi. Barang siapa, kata Rasulullah SAW, yang memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa, maka akan diberikan pahala seperti yang berpuasa, dan bagi yang berpuasa tidak akan dikurangi sedikit pun pahala yang diterimanya. Anak-anak sekalian yang Pak banggakan, begitu indahnya hablum minan nas yang diajarkan oleh Rasulullah, begitu indahnya hablum minan nas dalam ibadah puasa yang diwajibkan kepada kita ini. Bagaimana innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak itu harusnya kita laksanakan, harusnya kita maknai di dalam puasa ini dalam rangka peningkatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah yang sesungguhnya yang diinginkan oleh Allah adalah ibadah yang kafah, hablum minallah dan hablum minan nas, dalam keseluruhan hidup kita yang sempurna, dalam kaitan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Anak-anak sekalian, siswa-siswi Mansatu Unggul Ahad yang Pak banggakan, dalam pertemuan yang pendek ini, yang mungkin tidak banyak yang bisa Pak sampaikan karena keterbatasan waktu dan ilmu, tapi setidaknya Pak mengingatkan kepada kita semua, semoga Syahrut Tarbiyah ini akan benar-benar kita nikmati, akan benar-benar kita syukuri. La in syakartum la azidannakum, supaya Allah akan menambah nikmat kepada kita, untuk menjadikan bulan ini sebagai bulan pembelajaran dalam seluruh kehidupan, aspek kehidupan kita, dalam rangka peningkatan keimanan kita, dalam rangka perubahan akhlak kita, baik itu hablum minallah wa hablum minan nas. Banyak cerita yang mungkin bisa disampaikan dalam kehidupan Rasulullah SAW, tapi setidaknya di dalam satu cerita bisa kita lihat bagaimana Rasulullah menjadikan kehidupannya dalam keimanan, baik itu hubungan yang langsung, ibadah yang langsung, maupun dalam kaitannya kepada manusia. Satu hari Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an datang ke rumah anaknya Aisyah dan bertanya kepada Aisyah, "Wahai anakku, sunnah apakah yang belum aku kerjakan seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW?" Aisyah pun menjawab, "Wahai ayahku, engkaulah ahlus sunnah, tapi setidaknya ada satu hal yang belum pernah engkau lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika masih hidup." "Apa itu ya Aisyah?" Aisyah menjawab, "Setiap hari Rasulullah, hampir setiap hari Rasulullah memberi makan pengemis yang berada di pasar Madinah." Maka dilakukanlah oleh Abu Bakar radhiyallahu an dengan membawa makanan kepada pengemis Yahudi yang berada di pasar Madinah itu. Kemudian ia suapi pengemis itu, dan marahlah pengemis itu, "Siapa engkau?" Abu Bakar menjawab, "Aku adalah orang yang selalu datang kepadamu, yang selalu memberi makan kepadamu." Jawaban pengemis itu, "Bukanlah engkau yang selalu datang kepadaku. Yang selalu datang kepadaku memberiku makan dengan kelembutan, memberiku makan dengan hati yang tulus, memberiku makan dengan cinta kasih." Kemudian dijawab oleh Abu Bakar, "Memang bukan yang biasa memberikan makan kepadamu, karena yang selalu memberikan makan kepadamu ialah Rasulullah SAW, Habibi," kata Abu Bakar, "yang telah meninggal dunia." Seketika itu pengemis itu menjerit dan baru sadar ternyata yang selalu memberinya makan dengan cinta, dengan kelembutan, dengan jiwa itu ternyata Rasulullah. Padahal setiap hari, setiap orang menghampirinya, dia selalu mengumpat kepada Rasulullah, dia selalu menjelek-jelekkan Muhammad Rasulullah, dia selalu mengatakan segala hal yang negatif kepadanya. Padahal ia bercerita itu kepada orang yang memberinya makan, dan itulah Rasulullah. Itulah bagaimana akhlak Rasulullah dalam kehidupan, dalam masalah harta, waktu, pikiran, tenaga, dan seluruhnya itu dikaitkan kepada peningkatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan akhlak yang sangat mulia, bahkan kepada pengemis tua yang selalu mencemoohnya, yang selalu menjelek-jelekannya, tapi Rasulullah melakukan ketulusan, memberikan makan hampir setiap hari dengan cinta kasih, dan akhirnya pengemis Yahudi itu pun masuk Islam. Anak-anak sekalian yang Pak banggakan, semoga kegiatan Ramadan ini akan terus meningkatkan keimanan kita. Kita akan menjadikan Rasulullah itu uswatun hasanah. Kita akan menjadikan akhlak kita sebagaimana perubahan yang diinginkan oleh Rasulullah. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Anak-anak sekalian yang Pak banggakan, semoga dalam keadaan Covid ini kalian juga terus membenari akhlak, termasuk kepada kedua orang tua,
Karena sekarang terus berkumpul dengan orang tua sudah hampir 2 bulan. Semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha yang membahagiakan kedua orang tua. Mungkin kita harus syukuri proses ini ternyata membuat kita berkumpul dengan kedua orang tua jauh lebih lama dari yang seharusnya. Disitulah akhlak harus ada, disitulah iman harus ada. Allah sudah ajarkan kepada kita melalui ibadah Ramadan ini, melalui Rasulullah SAW. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, hanya ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.